Jemaat, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak, terima kasih. Kembali sujud kami ke hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini, untuk merenungkan firman-Mu yang akan kami baca dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga 17. Berikan hikmat, pengertian, tuntunan, dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak saja mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuduskan, ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 hingga 17 yang menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar dan ajaib. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit terpilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk menjadi duta-duta Kristus seperti Musa dan Harun dan para nabi. Nah, untuk itu, ketika Tuhan ingin memakai saudara dan saya, sekalipun kita dalam kesederhanaan, sekalipun mungkin di hadapan manusia kita tidak mempunyai kuasa untuk berbicara seperti Musa, tapi kalau Tuhan sudah memilih dan memanggil dan menetapkan kita sebagai hambanya, ya, sebagaimana sabda bina umat di sini, apa yang dikatakan judul ini, kekurangan manusia dan kuasa Allah. Sekali lagi, kekurangan manusia dan kuasa Allah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita lihat Musa dengan kesederhanaannya yang mengaku kekurangan dan kelemahannya, tapi Tuhan memberikan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Tongkat yang diberikan menggambarkan satu wibawa rasuli yang diberikan kepada saudara dan saya. Itu artinya bagaimana seperti Yesus katakan kepada murid-muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan memperkenalkan dirinya, mengajarkan umat bangsa dan pilihan Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, dalam perjalanan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kita lihatlah betapa besar dan dahsyatnya kuasa Tuhan itu
yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, untuk itu Musa diutus. Bagaimana dengan tiang api dan tiang awan selama 40 tahun? Bagaimana ia memberi makan mana yang turun dari langit? Itulah kasih dan anugerah Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam rangka minggu-minggu sesudah Paskah ini, kita diingatkan kuasa dan kebangkitan Kristus adalah kuasa dan kebangkitan untuk kita juga. Untuk itu marilah kita boleh berjalan bersama Tuhan menuju tempat yang sudah disediakannya, langit baru dan bumi baru. Sebelum kita mencapai daerah situ atau dipanggil Tuhan, marilah kita menjadi pelayan-pelayannya, menjadi anak-anaknya yang taat, yang setia kepadanya. Baik Bapak Ibu kita yang ada di rumah kita masing-masing, tugas dan panggilan pengutusan kepada orang tua, ayah dan ibu, ketika kita membawa anak-anak kita menerima sakramen baptisan, sekali lagi saya katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan karena dia masih kecil. Kalau memang anak-anak tidak disiplin juga kita harus beritakannya. Beritakan firman. Kita ingat banyak anak-anak hari Minggu pun tidak beribadah ke gereja kalau tidak disuruh. Saya percaya itu anak-anak yang di luar di sana. Tapi di rumah tangga kita masing-masing mungkin lebih parah daripada anak-anak yang di luar. Nah, untuk itu Bapak Ibu marilah kita kembali merefleksikan ketika kita diutus Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, Dia memberikan anugerah dan kasih-Nya, mujizat-mujizat. Biarlah kita yang dengan tulus dan jujur menyampaikan segala perkataan Tuhan, sehingga garam dan terang dunia itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, kembali sujud kami ke hadirat-Mu yang kudus. Berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu, menjadi surat-surat Kristus. Jadikan kami Musa, Harun saat ini yang mau Engkau pakai. Dan biarlah hidup ini adalah kesempatan untuk melayani dan mengasihi sesama. Khususnya situasi dan kondisi COVID saat ini. Biarlah Tuhan juga memberkati pimpinan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dengan pimpinan kami yang ada di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, TNI dan Polri sampai ke tingkat RW dan RT. Dan pemberlakuan PSBB ini, biarlah kami lebih banyak diam di rumah untuk memutuskan rantai COVID ini. Untuk itu ya Tuhan, dengan adanya COVID ini, banyak orang-orang menjadi takut, bahkan terbukti orang-orang yang terkapar sudah kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Hiburkan dan kuatkan mereka. Dan biarlah kami khususnya anak-anak-Mu ini takut kepada Tuhan dan setia kepada-Mu. Dan Tuhan lebih berkuasa dari COVID itu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan dan kesaksian kami. Terpujilah nama-Mu, inilah kami. Sambut dengar doa kami Bapa, dalam kasih-Mu Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita sekeluarga. Amin.